Jeng jeng jeng. Huh? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kevin Akbar Maulana dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 dengan NPM 1921710062. Ini foto saya. Kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai virtual tour Museum Nasional yang diselenggarakan bersama Museum Nasional Indonesia dan juga jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi yang mana dituntun oleh Bapak Asep Firman Yahdiana SS sebagai Pamong Budaya Ahli Muda Museum Nasional pada hari Senin tanggal 25 Januari kemarin dari pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Pertama adalah mengenai sejarah dari Museum Nasional itu sendiri. Kemudian penjelasan mengenai objek KKL yang telah dikunjungi secara virtual di bagian sejarah Islam ya. Dikit-dikit lah. Baik, tanpa berlama-lama mending langsung kita gas pada pembahasannya ya. Ya, mari kita awali dengan pembahasan yang pertama, yaitu adalah sejarah dari Museum Nasional Indonesia. Nah, eksistensi dari Museum Nasional ini diawali dengan berdirinya sebuah himpunan. Dulu ya, waktu zaman Belanda yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Ini ya, perhimpunan itu didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tanggal, catat ya, 24 April tahun 1778. Ya, pastinya juga jauh sih dari sebelum Indonesia merdeka. Bahkan kata Indonesia juga mungkin belum ada. Nah, pada saat-saat itu memang sedang terjadi masa-masa kegirangan atau sebuah kehausan akan hal-hal yang berbau-bau intelektual ya. Termasuk juga itu terpengaruh gitu kan orang-orang Belanda tuh ya, sehingga pada wujud nyatanya adalah dengan membuat perhimpunan ini yang difokuskan pada bagaimana sih caranya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan pada masa itu gitu kan. Nah, kemudian nanti masuk ke tahun selanjutnya terus berkembang dan luar biasa sekali gitu kan, dilihat dari bidang-bidang keilmuan yang difokuskan pada perhimpunan ini, yaitu adalah dari mulai bidang ilmu biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah. Dan ya, luar biasa banyak sekali gitu kan, hingga mereka pun memiliki sebuah semboyan gitu. Ya, meskipun saya juga agak-agak pusing ini cara bacanya ya. Ten Nutte van hun Algemin. Nah, itu untuk kepentingan masyarakat umum katanya. Untuk kepentingan masyarakat umum. Ya, meskipun kita nggak tahu ya yang dimaksud masyarakat umum di situ siapa. Nah, terus masuk lagi ke pendirinya gitu. Pendiri perhimpunan ini adalah JCM ya, GCM atau apalah itu, Redermecher, yang menyumbangkan sebuah rumah gitu. Jadi rumahnya disumbangkan tepatnya di Jalan Kali Besar ya. Kemudian dia juga bukan hanya menyumbangkan rumahnya, tapi juga dia menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya dan buku yang amat berguna gitu kan, untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran, koleksi dan lain-lain, sehingga nantinya dari sini muncullah gitu cikal bakal dari berdirinya museum dan perpustakaan seperti itu. Ya, terus masuk ke fase selanjutnya gitu, ketika masa Thomas Stamford Raffles ya. Di sini zaman Inggris nih. Nah, zaman Inggris itu bagus sekali ya. Dia tuh benar-benar sangat fokus pada hal-hal yang memang berbau-bau intelektual. Bahkan ya, dia juga bukan hanya sebagai penguasa atau pemimpin ada di Hindia Belanda pada saat itu, tapi dia juga sebagai seorang intelektual ya, Stamford Raffles ini.
Nah, dia membangun berbagai museum, bukan berbagai museum sih ya, membangun gedung baru untuk digunakan sebagai museum, dan kemudian membuat berbagai ruang pertemuan yang difokuskan atau difungsikan untuk literary society, ya, yang dulu disebut sebagai Society de Harmony. Nah, jumlah koleksinya itu terus meningkat ya dari hari ke hari itu. Bahkan pada tahun 1862 pemerintahnya ini sudah masuk ke fase Belanda ya. Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun lagi itu sebuah gedung museum baru yang sekarang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 ya. Nah, terus masuk yang tanahnya juga sampai ke meliputi area yang di atasnya itu dibangun sekolah tinggi hukum ya. Yang pernah dipakai untuk markas Kempetai itu dulu waktu zaman Jepang. Kemudian kalau sekarang sih difungsikan sebagai Departemen Pertahanan dan Keamanan. Secara garis umumnya sih sebenarnya untuk gedung museum ini itu baru benar-benar dibuka untuk umum itu pada tahun 1868. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk pada stereotip dari penduduk Indonesia itu sendiri ya, khususnya penduduk Jakarta. Nah, penduduk Jakarta pada saat itu tuh ya menyebut gedung ini tuh Museum Gajah atau Gedung Gajah. Loh, kok aneh ya? Kok museum disebut sebagai Museum Gajah atau Gedung Gajah? Kan museum itu mah bukan gajah doang. Iya, cuman kan gini. Dulu tuh pernah ada seorang raja ya dari Thailand yang bernama Raja Chulalongkorn ya, yang memberikan atau menghadiahkan patung gajah perunggu, dan si patungnya itu disimpan di depan gedungnya gitu. Jadi orang-orang tuh nyebutnya oh ini mah sana gedung gajah, sana museum gajah, sana kan kayak gitu ya kalau misalkan orang-orang kita mah kebiasaan emang. Nah, terus masuk ke sebutan yang lain mungkin apa ya ini, kadang-kadang juga katanya suka disebut sebagai gedung arca karena banyak sekali arca-arca atau berbagai jenis peninggalan dari berbagai periode yang bahkan konon katanya tuh bukan konon ya, emang terdatanya itu ada ratusan ribu koleksi di sana. Singkat cerita, gedung yang barusan kita sudah jelaskan secara panjang dan lebar juga dikali tinggi, nah sekarang menjadi Museum Nasional yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedikit sih yang sedikit membuat saya tertarik itu adalah visinya gitu. Jadi terwujudnya Museum Nasional sebagai pusat informasi budaya dan pariwisata yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional, serta memperkokoh persatuan dan persahabatan antar bangsa. Nah, itu juga bagus sih ini ya visinya. Ya semoga aja terwujud. Amin. Nah, sekarang masuk ke pembahasan mengenai objek KKL ya. Yang tadi kan sudah saya plot bahwa saya akan menjelaskan mengenai sejarah Islam. Dan kebetulan di sini objeknya itu adalah regalia ya. Regalia yang berasal dari Kesultanan Banten. Apa sih regalia? Regalia itu adalah benda-benda yang menjadi ciri atau tanda kekuasaan seseorang. Singkatnya sih seperti itu ya, yang kemarin sempat dijelaskan di virtual tour. Nah, si regalia yang dari Kesultanan Banten ini banyak jenisnya gitu, dan banyak bentuknya. Dan yang paling menohok sih menurut saya itu yang mahkota ya, mahkota yang digunakan oleh diduga pertama kali digunakan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi sejarahnya tuh dulu konon katanya mahkota ini tuh berasal dari Pakuan Pajajaran. Jadi ketika ada konflik fisik lah gitu kan, perang. Nah, di situ kan menang ya dari Kesultanan Banten. Mereka kemudian mengambil gitu, termasuk mahkota ini yang mana dulu tuh difungsikan untuk penyematan sebagai seorang raja atau sultan, kemudian juga untuk pengobatan ya, mungkin seperti itu. Nah, tapi sih nanti pada akhirnya si mahkota ini juga bakal ya nggak dipakai lagi. Kenapa sih nggak dipakai gitu kan ya, karena nanti pada tahun 1830-an kan ketika Kesultanan Banten itu kalah oleh Belanda sehingga Kesultanan Banten dihapuskan, si mahkota ini disimpan gitu. Yang benar-benar sih ya luar biasa ini sejarahnya.
Nah, di antara regalia-regalia yang tadi ya dari Kesultanan Banten itu sebenarnya bukan cuma mahkota doang, tapi juga ada Ki Hujan Tempes dan juga ada keris, ada juga tameng, ada yang namanya Joko Pitulung dan kemudian juga ya dan lain-lain. Nah, intinya banyak banget ya mengenai regalianya. Nah, cuman meren ya seperti itulah yang dijelaskan yang mahkotanya doang cukup lah. Nah, selanjutnya itu ada regalia dari pulau lain ya, dari Pulau Sumatera yang dimiliki oleh Kesultanan bener kan, Kesultanan Melayu nih. Yang mana ini tuh namanya tuh Cogan ya, Jogan. Nah, sebuah regalia yang memiliki ya power lah gitu kan. Kalau misalkan ini mah kata si bapak tuh ya punya power gitu kan. Jadi ketika misalkan dilihatin nih dibawa ke Singapura misalkan, ya jadi apa pusat kesultanannya atau kerajaan itu ada di Singapura gitu kan. Tapi ya dulu tuh katanya nggak jadi gitu karena disumputin sama ibu surinya. Jadi ya nggak jadi di sana gitu. Akhirnya kan dibawa sama Belanda ke Batavia dan nanti setelah dibawa ke Batavia si regalia ini jadi sebuah alasan gitu kan karena ya sama-sama dijajah sama Belanda gitu kan, jadi ya kita gabung aja lah sama Indonesia ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, penjelasan dari saya mungkin dicukupkan saja sampai di sini saja, tidak perlu terlalu panjang karena ini sudah 11 menit ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mungkin ya, semoga tugas ini bisa bermanfaat untuk para pendengar ya, dan juga ya siapapun dia lah yang melihat video ini, semoga mendapatkan manfaat dan juga setidaknya mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih banyak. Saya Kevin Akbar Maulana, Pendidikan Sejarah 2019 NPM 1921 71062, pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Bye bye.